Halo kawan arsip, selamat datang di konten unboxing koleksi arsip Universitas Indonesia. Pada konten kali ini, aku bakal ngenalin ke kamu koleksi arsip yang kami simpan, yaitu blueprint, foto pembangunan, dan beberapa maket bangunan yang ada di kampus UI Depok. Nah, bagi kamu yang belum tahu, berdasarkan Perka Andri nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan arsip, kartografi, dan kearsitekturan, maket dan blueprint termasuk dalam kategori arsip kearsitekturan. Arsip kearsitekturan adalah arsip yang mempresentasikan objek tidak bergerak seperti gedung, monumen, tempat ibadah, jembatan, dan sejenisnya yang meliputi tahapan desain konsep, tahapan site survey, tahapan konstruksi, dan tahapan pasca konstruksi. Oke, pertama aku bakal tunjukin koleksi blueprint. Tapi sebelum itu, pakai masker dulu ya, biar nggak terpapar debu. Nah, yuk kita lihat. Nah, sekarang kita udah ada di ruang penyimpanan. Dan ini adalah laci penyimpanan untuk arsip kartografi yang dapat digunakan juga untuk menyimpan blueprint. Arsip kartografi adalah arsip yang isinya digambarkan dalam bentuk gambar grafis, fotogrametrik, atau legenda peta yang menggambarkan suatu wilayah tertentu. Contohnya, denah bangunan yang juga ada dalam laci penyimpanan ini. Laci arsip kartografi ini dibuat dari logam atau metal yang dilapisi oleh lapisan anti karat dan anti gores. Laci arsip yang sesuai dengan jenis arsip kartografi adalah horizontal filling. Laci horizontal filling ini cocok untuk arsip kartografi karena arsip pada rak jenis ini diletakkan secara mendatar di dalam laci sehingga kemungkinan arsip robek atau rusak sangat minim. Yuk kita coba lihat koleksi blueprintnya. Yang pertama ini ada koleksi blueprint untuk gambar kerja proyek Stadion UI tahun 1987 yang merupakan bagian dari pembangunan kampus UI Depok. Blueprint ini dirancang oleh lulusan arsitektur dan teknik sipil. Sebelum kita lihat-lihat nih isi blueprintnya ada apa aja, aku pengen nunjukin dulu nih informasi apa aja yang ada di blueprint ini. Nah, di kolom paling kiri ini ada informasi logo dan nama perusahaan perancang blueprint. Kemudian di kolom ini ada informasi mengenai nama proyek, pemberi tugas atau dalam hal ini kliennya konsultan. Kemudian ada lokasi proyek, subproyek, dan judul dari gambar kerja yang ada di sini. Kemudian di kolom selanjutnya, ini adalah kolom untuk detail nomor gambar, skala gambar, serta tanggal dibuatnya gambar. Kemudian ini adalah kolom detail mengenai manajer proyek dan desain. Selanjutnya adalah kolom untuk catatan jika ada perbaikan, dan kolom yang terakhir yaitu kolom untuk bukti persetujuan. Sekarang kita lihat blueprintnya satu persatu yuk. Yang pertama ini ada denah tampak atas Stadion UI yang dirancang oleh Insinyur Sigit Subiakto. Gambar denah tampak atas ini berfungsi untuk diberikan kepada kontraktor nanti saat proses pembangunan. Kenapa ini penting? Karena gambar denah tampak atas dapat mengkomunikasikan hal-hal yang belum tentu dapat dilihat di jenis tampak lain, misalnya tampak samping atau tampak depan, tampak belakang. Maka denah ini sangat diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian di halaman selanjutnya ada gambar potongan balok tribun yang dirancang oleh Insinyur Iskandar dengan skala 1:20. Nah, gambar potongan ini berguna untuk memberikan detail, elevasi atau ukuran atau dimensi dari balok tribun ini. Nah, selain informasi mengenai elevasi dan dimensi dari anak tangganya, di gambar kerja ini juga diberikan informasi mengenai material yang digunakan di dalam potongan ini, seperti beton dan baja. Di dalam sini juga disertai dimensi ukuran dari material yang digunakan. Nah, berbicara mengenai skala, bukan skala anaknya Ayu Diadito ya. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Skala dimanfaatkan untuk mengetahui keadaan atau wilayah sesungguhnya. Skala kerap dikaitkan dengan bidang arsitektur dan didefinisikan sebagai perbandingan antara elemen bangunan atau ruang dengan lingkungan atau elemen arsitektur lainnya. Yang kedua adalah koleksi blueprint dari gambar kerja proyek Stadion UI tahun 1980-an. Nah, sama seperti gambar blueprint Stadion UI yang sebelumnya, blueprint ini juga memiliki kolom-kolom detail seperti ini.
Oke, gambar yang pertama adalah blueprint untuk gambar tampak utara dan tampak barat dari Balairung UI dengan skala 1:200. Seperti namanya ya, ini adalah gambar tampak. Jadi kita hanya bisa melihat bagian luar dari keseluruhan gedung dan tidak dapat melihat detail bagian dalam, karena detail bagian dalam gedung itu dapat dilihat di jenis gambar potongan atau irisan. Nah, untuk gambar yang kedua, ini adalah gambar potongan melintang dari Balairung dengan skala 1:200. Kalau yang gambar tampak tadi kita nggak bisa ngelihat bagian dalamnya, tapi untuk gambar detail potongan seperti ini, kita akan mendapat informasi dimensi dari gedung ini. Seperti dapat dilihat ini ada potongan A, B, C, D, E, dan nantinya ini akan nyambung juga dengan jenis potongan yang lain, karena gambar potongan tidak mungkin hanya ada satu jenis ya, akan ada beberapa jenis. Di gambar ini juga kita dapat melihat bagian dalam gedungnya seperti apa, peletakan tangganya di mana, konstruksi atau struktur dari atapnya seperti apa juga dapat dilihat di jenis potongan ini. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga adalah jenis potongan lagi, namun ini adalah potongan dengan skala yang lebih besar, yaitu 1:100, sehingga kita dapat melihat detail lebih dekat lagi dari sambungan atau struktur dari atap di gedung Balairung ini. Ini nantinya akan sangat berguna untuk para kontraktor selama proses pembangunan. Nah, blueprint ini merupakan blueprint bangunan secara keseluruhannya. Nah, di sini juga ada gambar detailnya untuk denah yang ini, masih dengan denah yang sama. Cuman untuk detail yang ini adalah detail dari tiang-tiang dan struktur yang mana ini penting untuk diketahui kontraktor nantinya. Kemudian untuk detail denah tampak atas ini, karena ini merupakan potongan dari tampak atas, maka kita akan dapat melihat bagian dalam bangunannya itu ada apa saja, termasuk peletakan toilet-toilet seperti di gambar ini. Nantinya peletakan toilet ini akan berguna untuk memberikan informasi mengenai bukaan, saluran air, saluran udara, dan lain-lain untuk nantinya diketahui kontraktor dalam proses pembangunan. Ini nggak ada harta karunnya ya? Blueprint ini disimpan untuk renovasi dan pembangunan-pembangunan selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan dalam proses renovasi. Nah, itu tadi koleksi blueprintnya. Sekarang aku mau nunjukin koleksi foto-foto pembangunan gedung-gedung yang tadi kita lihat. Foto-foto ini diambil pada saat pembangunan kampus UI Depok tahun 1985 sampai 1987. Kayak gimana ya foto-fotonya? Yuk kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama adalah foto-foto pembangunan Stadion UI pada tahun 1988. Untuk foto yang pertama, ini adalah foto saat pemasangan rolek tangga untuk tangga masuk tribun di stadion. Kalau kalian pernah ke Stadion UI, pasti pernah naik kan ke tangga tribunnya. Nah, ini tuh saat dia baru dibikin tangganya. Di sebelah sini harusnya ada tribun, tapi belum jadi. Oke, selanjutnya untuk foto kedua, ini adalah foto keadaan lapangan stadion saat baru ditanami rumput. Ini sebenarnya masih dikit sih rumputnya kalau dibandingin sama stadion yang sekarang. Ini udah banyak banget. Terus ini juga udah dipasang gawang di tengah-tengah, di sebelah sini dan di sebelah sananya lagi. Kemudian ini yang lingkaran ini di luar lapangannya ini sebenarnya trek untuk lari. Cuman di sini belum terlalu kelihatan jadi sih treknya. Nah, selanjutnya foto ketiga adalah foto keadaan tribun dari sebelah barat. Ini belum full jadi, tapi kalau misalnya udah jadi, ini harusnya di sini ada trek untuk lari. Terus di tengah sini, ini pintu masuk orang dari luar yang mau masuk ke dalam stadion. Kemudian di sebelah sini ada tangga tribunnya yang tadi seperti di foto pertama. Nah, selanjutnya adalah foto-foto pembangunan Gedung Balairung UI tahun 1985. Untuk foto yang pertama, ini adalah foto proses bekerjanya alat konstruksi saat pembangunan Gedung Balairung UI. Dari foto ini dapat terlihat ya kalau tanah tempat bangunan Balairung itu dibangun seluas itu. Bahkan ini hanya sebagian yang tertangkap oleh kamera. Oke, selanjutnya foto kedua. Ini adalah foto saat para pekerja bekerja sama dalam proses pengecoran untuk pembangunan Gedung Balairung. Kalau kita lihat di sini, karena di sekitarnya tidak ada tembok atau semacamnya, kemungkinan ini adalah proses pengecoran untuk jalan masuk ke dalam Balairung.
Oke, selanjutnya foto ketiga adalah foto proses pemasangan backisting untuk gedung Balairung UI. Nah, backisting sendiri adalah cetakan yang biasa digunakan para kontraktor untuk membuat fondasi suatu bangunan. Selain blueprint dan foto, kantor arsip juga menyimpan maket gedung-gedung tersebut loh. Penasaran kan? Yuk, aku tunjukin. Nah, ini adalah maket Stadion UI dengan skala 1:400. Stadion UI sendiri memiliki fasilitas berupa lapangan sepak bola serta trek untuk atletik. Selain itu, terdapat tribun penonton dan ruang ganti sebagaimana stadion sepak bola tim profesional pada umumnya yang kamu tahu. Stadion ini tak hanya digunakan oleh Sivitas Akademika UI, tetapi sering juga digunakan oleh masyarakat umum untuk berolahraga jogging atau bermain bola. Kamu udah pernah main belum di stadion ini? Nah, ini adalah maket Balairung UI dengan skala 1:500. Balairung UI sendiri merupakan bangunan terluas di kampus UI Depok dengan luas bangunan sekitar 7.915 meter persegi. Gedung ini biasanya digunakan untuk kegiatan besar, antara lain pendaftaran mahasiswa baru, wisuda sarjana maupun pasca sarjana, pameran, dan kontes ilmiah. Gedung ini dilengkapi dengan panggung, tribun berkapasitas 2.500 kursi, dan fasilitas parkir seluas 10.000 meter persegi. Nah, itu dia koleksi maket, blueprint, dan foto pembangunan gedung UI yang kami simpan. Dari ketiga itu, mana nih yang paling menarik buat kamu? Tulis di komentar ya. Bagi kawan arsip yang ingin melihat koleksinya secara langsung, silakan kunjungi kami di Komplek ILRC Gedung B Lantai 4, Kantor Arsip Universitas Indonesia. Selain itu, kamu juga bisa mengakses koleksi kantor arsip UI lainnya secara digital di sekar.ui.ac.id. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Di blueprint tadi beneran gak ada harta karunnya?